Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ajjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanama imanihim. Amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, selamat malam and sampurasun. Malam ini kita lanjutkan tentang cerita tentang orang tua asuh. Jadi kalau Aki cerita yang lama, orang tua asuh itu ada yang bersifat individual, ada yang bersifat kelompok. Ada juga yang kepada perorangan, ada juga yang kepada kelompok. Itu namanya orang tua. Jadi orang tua asuhnya BKB itu adalah dari kelompok ke kelompok. Sekarang kelihatannya banyak sekali. Dengan stunting ini dari mulai tahun 2018 Aki sangat ikut mengikuti jejak tentang orang tua asuh ini. Tapi namanya beda-beda dan polanya beda-beda. Kemarin Aki sudah bicara bahwa di Kupang, di Kabupaten Kupang NTT, orang tua asuh itu sejumlah anak stunting dan KRS dibagikan kepada PNS, TNI, dan Polri. Tentu saja se-Kabupaten Subang masih banyak ASN daripada yang stunting. Jadi keuruslah. Aki sebutkan untuk dari eselon 3 ke bawah itu 1 targetnya. Sedangkan eselon 2 itu 2 katanya. Begitu menurut keterangan Pak Bupatinya. Kemudian di Ice itu Raja Polah ya. Raja Polah, Pak Camat Yep membuat gerakan serempak stunting. Jadi gerakan serempak itu PKK, camat, menteri polisi, dan Ramil, Kapolsek turun dibagi pembinaan posyandu. Sekaligus kalau memang ada stunting di situ menjadi orang tua asuh. Apakah dia sendiri atau mencari yang lain? Misalnya ke perusahaan-perusahaan kecil yang ada di wilayahnya. Itu bagus, itu orang tua asuh. Kemudian TOS Garut. TOS Garut itu adalah temukan, obati, sayangi, stunting. Itu juga sama program di Garut menurut keterangan Pak Kepala Dinasnya, ya, Pak Yayan, itu kalau sudah ditemui sekaligus harus diobati. Nah, soal obatnya nanti rujukan dan lain sebagainya. Tapi dia menjadi orang tua asuh. Orang tua asuh itu tidak harus selalu memberi uang. Apakah memberikan fasilitas, apakah mengantar, merujuk, dan lain sebagainya. Itu geprak. Kemudian TOS. Kemudian ada gerai stunting manis ciamis. Itu juga sama seperti itu. Nah, yang agak fenomenal yaitu di Kota Tasik. Kota Tasik itu Badan Amil Zakat menjadi orang tua asuh stunting. Jumlahnya seluruhnya. Itu Aki mendapat keterangan dari Ibu Nunung ya, Nunung Kartini ya. Nunung Kartini yaitu Kepala Dinas DP3KB, sekarang udah pensiun. Itu barang yang Aki jalan-jalan lah ke Eropa dulu gitu ke sana ya, studi banding atau studi tiru gitu, ya studian lah gitu. Nah, kemudian jumlahnya 1721 Aki ingat. 1721 itu dibelikan telur sehari 1 selama 3 bulan berturut-turut, termasuk kurang lebih dengan ibu hamilnya ya 2000 lah. Jadi kalau 2000 itu kurang lebih kira 1,5 kintal. 1,5 kintal sehari kali 3 bulan kali 90 itu berapa ton? Itu juga adalah orang tua asuh, disebutnya itu kolektif. Jadi daftarnya ini nanti si Baji ini mengirim, dibantu dengan kerjasama dengan DP3 AKB-nya di situ, mengirim ke sini berapa orang, ke sini berapa orang, dan lain sebagainya. Itu orang tua asuh. Banyak ya.
Jadi cara-cara orang tua asuh. Persi lagi, yaitu perusahaan-perusahaan susu di Bandung Barat. Jadi juga orang tua asuh. Berapa jumlah anak yang harus diberi susu pada saat 1 bulan sekali dan diberikannya di posyandu. Banyak sekali ya cara-cara orang tua asuh. Termasuk Pak Gubernur Pak Ridwan Kamil dulu, dia menugaskan adanya yang disebut dengan GoFood. GoFood itu adalah mengirim makanan oleh Gojek kepada anak-anak stunting. Jadi begitu semarak. Saking semaraknya di Tanjung Pura Karawang Barat ya. Aki berdiskusi dengan TPK di situ, tim pendamping keluarga. Hanya sayang begitu Aki tanyakan berapa jumlah stunting di desa ini, di kelurahan ini, katanya 53. Itunya ada 17 tim stunting. Ketika ditanya ibu bagian siapa namanya dan sebagainya, itu yang nggak jelas. Nah itu harus diperbaiki. Jadi apa penyebabnya, bagaimana solusinya, jadi diskusi Aki. Jadi dia yang 53 itu bagian dianya yang mana? Nah itu waktu itu jawabannya nggak jelas. Tapi karena waktu itu ada ibu kadisnya, ada ibu lurahnya, ada ibu bidannya, dan ada pengawas atau apa yang disebut dengan UPTD-nya di situ. Aku mohon ini diperjelas itu. Jadi stunting itu banyak sekali tentang orang tua asuh. Kemarin aku waktu ke Sinangkerta ketemu beberapa lurah, sampai lurah itu bercerita saking banyaknya jadi liar. Liar itu karena memang tidak terarah mungkin by name address. Padahal dulu Ibu Siska ya, Dokter Siska dengan Cetini, kami itu sudah roadmap katanya 2019 itu, yaitu bagaimana memberikan by name by address itu binaannya puskesmas A, puskesmas B dan lain sebagainya. Tapi ketika memberikan GoFood itu dan sebagainya itu juga harus melalui saluran-saluran tertentu. Jadi bahwa yang namanya gerakan tentang orang tua asuh stunting ini namanya beda-beda ya. Beda-beda. Ada juga yang menyebut bahwa kami itu adalah gerakan daun kelor. Padahal sebetulnya daun kelor itu di Kuburaya ya di situ. Pertama setiap desa dibelikan USG. Jadi sudah kelihatan laki-lakinya atau perempuan berat badannya sudah diukur. Jadi oh ini rawan stunting. Nah itu langsung dibina. Jadi pembinaannya bukan saja sudah jadi anak sudah lahir, tapi di dalam kandungan sudah diprediksi, kemudian dihitung berat badannya. Kalau memang ini rawan untuk lahir stunting, maka dia ibu hamilnya itulah yang dipelihara dengan baik. Banyak sekali ya. Jadi kalau cerita-cerita tentang orang tua asuh stunting itu kayaknya sudah. Nah, tapi nama ini yang juga menarik ya. Terutama yang menarik itu adalah yang dari perusahaan-perusahaan itu. Karena dari dulu kalau Aki dilihat ya, penanganan perusahaan ini luar biasa terhadap pemerintahan ini. Asal ada komitmen di atasnya. Yang paling fenomenal buat kita ya tentu saja Takesra Kukesra, GPKPS. GPKPS itu Gerakan Pembangunan Keluarga Prasejahtera. Ya, itu yang dientaskan kan banyak plesterisasi dan lain sebagainya. Jadi itu juga orang tua asuh. Satu perusahaan ini orang harus menyelesaikan plesterisasi 100 rumah. Nah itu dilaksanakan. Jadi orang tua asuhnya satu, yang dibinanya 100. Dan bukan hanya penyakit, tapi juga adalah ekonomi. Orang tua asuh itu tidak hanya berlaku untuk penyakit, tapi juga untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Nah, jadi sekali lagi Aki mendapatkan di mana-mana ini orang tua asuhnya luar biasa, ya. Ada lagi yang seperti iuran Sabiruyungan di Bandung Barat, ada lagi Ayodong, ada lagi Keju Amel, ada lagi yang disebut dengan Pomisu. Itu adalah dimaknai sebagai gerakan orang tua asuh untuk stunting. Jadi stunting itu kenapa Ki sampai hebat begini stunting? Karena komitmen nasional. Dulu kita juga begitu. Ketika KB masuk kepada 8 sukses yang keempat ya, kependudukan dan keluarga berencana,
komitmen semua karena evaluasi dari atasnya gencar dan lain sebagainya. Ya akhirnya kepedulian para pemimpin kita itu di tingkat bawah juga sangat terpengaruh, sangat termotivasi karena ada reward, ada punishment. Kalau sekarang ya biasa-biasa saja, mungkin ini karena sudah berjalan, sudah dianggap berhasil, itu tidak apa-apa. Begitu ada isu yang baru, tapi ini jangan dilupakan ya. Karena kita itu sekarang nama kampung KB saja sudah mulai agak sedikit sumir-sumir gitu. Dikerjakan ya tetap dikerjakan, tapi kan kalau kemarin kampung KB ini turun stunting gitu ya. Itu saja dari Aki. Jadi sekali lagi kalau memang namanya juga GN OTA Gerakan Nasional, gerakan orang tua asuh, tapi modifikasi supaya apa? Supaya kita itu tidak jenuh dengan namanya orang tua asuh stunting. Jenuh Pak, katanya ada yang ngirim telur dihitung ke kantor desa. Kantor desa yang harus masak, kantor desa yang harus membagikan. Kami ini pesuruh atau apa? Jangan gitulah. Wayahna bongan saya cicing dihanap. Ada juga yang sekarang ini APBD di mana-mana. APBD untuk stunting itu besar. Tiap kabupaten, kota, bahkan desa juga untuk stunting itu besar. Makanya mudah-mudahan ini berhasil. Jangan sampai ada celetus dari bawah itu malah naik. Jangan terjadi itu. Malu kita ya. Sudah 6 tahun, hampir 7 tahun kita secara besar-besaran. Walaupun sebetulnya dari dulu juga sudah ada ini. Mudah-mudahan berhasil dan menggapai apa? Yang menggapai generasi emas 45. Kan gitu. Nah, mari sama-sama menjaga keturunan agar anak cucu hidupnya lebih maju. Ciptakan generasi sehat, pintar dan soleh. Gapai generasi emas 2045. Itu yang diciptakan oleh Aki. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.